Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan selalu memimpin kita, melimpah dalam hari-hari di hidup kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kami dijagai, dilindungi, disertai Tuhan, dimampukan untuk melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Tertulis demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, otak kita manusia punya kecenderungan yang disebut dengan negativity bias atau bias negatif. Para peneliti psikologi menemukan bahwa otak kita ini jauh lebih cepat untuk merekam dan mengingat peristiwa yang buruk daripada peristiwa baik. Biasanya dibutuhkan setidaknya 5 kejadian positif untuk mengimbangi 1 kejadian negatif. Dengan kata lain, pikiran kita ini lebih cepat untuk mengingat hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Kalau kita menoleh ke belakang, melihat kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani dari Januari sampai Desember 2025 ini, ingatan kita mungkin lebih cepat tertuju pada persoalan dan masalah yang ada, yang pernah terjadi. Kita mengingat hal-hal buruk, kegagalan, sakit hati, kepahitan, hutang-hutang yang menumpuk, dan kita tidak ingat pada kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa kebaikan Tuhan itu begitu banyak dalam hidup kita. Malam ini, saudara, dalam kesempatan yang indah ini, kita perlu untuk mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuki tahun baru, tahun 2026. Kita akan tinggalkan tahun 2025. Sikap yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan adalah kita mengucap syukur. Tinggalkan 2025 ini dengan hati yang bersyukur. Bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Bukan dengan kepahitan. Bukan dengan amarah. Bukan dengan kebencian. Bukan juga dengan kekecewaan kepada Tuhan, tapi dengan pengucapan syukur. Dalam Mazmur 103 ayat 2 ini tertulis, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Raja Daud menetapkan hatinya untuk memuji Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan itu merupakan pilihan kita, saudara. Kadangkala kita lupa ketika diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian akan kebaikan Tuhan. Kita bingung mau menyaksikan apa, mau menceritakan bagian yang mana. Kita sulit untuk memikirkan kebaikan Tuhan, padahal ada begitu banyak kebaikannya dalam hidup kita. Kita lebih cepat untuk mengingat persoalan yang ada. Tapi kembali, saudara, seperti yang dinyatakan dalam ayat ini, mari kita pilih untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur menolong kita untuk memulihkan diri dari segala kepahitan dan kekecewaan. Bersyukur membantu kita untuk menutup tahun ini tanpa marah-marah, tanpa kepahitan, tanpa sungut-sungut, tapi sebaliknya dengan penuh sukacita. Bersyukur menolong kita untuk bersukacita dan mengalami damai sejahtera Tuhan.
Jangan lupakan segala kebaikannya yang tertulis dalam ayat ini. Mengandung arti bahwa segala sesuatu jangan kita lupakan, termasuk hal-hal yang kecil yang seringkali kita tidak sadari. Biasanya kita bersyukur untuk hal-hal besar, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar untuk bersyukur, mengingat akan segala kebaikan Tuhan dari hal-hal terkecil dan hal-hal yang seringkali tidak kita sadari. Bersyukur merupakan cara yang terbaik untuk kita memasuki tahun 2026. Bersyukur menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan yang baik, yang telah menolong kita, pasti akan terus menolong kita di masa-masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Jangan biarkan persoalan dan masalah yang ada merampas sukacita dan rasa syukur di dalam hati kita. Biarlah kita seperti Daud berkata kepada diri kita, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikannya." Tinggalkan tahun 2025 ini bukan dengan keluhan, dengan sungut-sungut, bukan, tapi dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita dan yang akan terus serta selalu memelihara saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu Bapa. Kami sadari seringkali kami kurang bersyukur atau malah tidak bersyukur. Kami terlalu fokus dengan persoalan-persoalan yang terjadi, pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti, dan kami lupa akan pertolongan, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Betapa Engkau baik Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Ampuni kami yang seringkali bersungut-sungut, yang seringkali marah dan kecewa kepada Tuhan, dan tidak menyadari bahwa kami menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu, karena Engkau baik bagi kami. Engkau telah memimpin kami hari lepas hari, sampai menjelang akhir tahun ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat akan kebaikan-Mu dan memuji Engkau, karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami semua di sepanjang malam ini, lingkupi dengan kuat kuasa-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap apapun persoalan kami ada di dalam hati-Mu untuk menolong kami, memberikan kami kelepasan dan kemenangan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.